Kita masuk dalam ritme keempat, P yang keempat, yaitu pelayanan. Ritme yang pertama bicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Ritme kedua masih dalam relasi kita dengan Tuhan, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ritme ketiga, persekutuan, bicara tentang bagaimana kita berrelasi satu sama lain di dalam. Ritme keempat ini berbicara bagaimana kelompok kita menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak ada dalam luar kelompok, untuk sesuatu yang eksternal, bukan sesuatu yang internal. Pada dasarnya, ritme pelayanan itu berarti adalah kita berbagi pelayanan dan misi. Kita sedang menjawab pertanyaan, apa yang ingin rindu kita lakukan bersama-sama bagi Tuhan melalui kelompok kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kelompok kecil kita itu perlu menjadi missional community, bukan hanya sekedar menjadi komunitas yang ada untuk diri sendiri. Kita belajar dari kisah para rasul, bagaimana orang-orang sangat kuat di dalam persekutuan ke dalam, tetapi bagaimana mereka menjadi kesaksian di luar. Kelompok kecil seharusnya bukan menjadi kelompok yang internal fokus. Internal fokus sesuatu yang penting, tetapi akan menjadi kelompok yang eksklusif jika kita berhenti pada internal fokus. Firman yang kita pelajari, persekutuan kita satu sama lain membuat kita dimampukan untuk menjadi kesaksian di luar yang lebih baik. Itulah yang disebut sebagai missional community. Kita menjadi komunitas untuk bermisi. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya sarankan di sini. Yang pertama, melalui kelompok kecil kita bisa membangun yang disebut sebagai gaya hidup penginjilan atau lifestyle evangelism. Lifestyle evangelism kita sudah pelajari bersama bahwa itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah prayer, kedua care, ketiga share. Prayer, kita berdoa untuk orang-orang yang belum terima Kristus, orang-orang yang masih menantikan kabar keselamatan dari Kristus. Kita mendoakan mereka supaya Tuhan buka hati mereka dan kita punya kesempatan untuk membagikan. Kemudian care, kita memperhatikan orang-orang yang sedang kita doakan. Yang ketiga kita share. Share itu bisa berbagai cara, bisa secara langsung, bisa dengan media, dengan berbagai hal yang lain. Kita tidak membicarakan secara khusus di dalam sesi ini mengenai lifestyle evangelism, tetapi lifestyle evangelism hanya akan bisa dikerjakan dengan sangat baik kalau ini dikerjakan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Ketika kita mengerjakan sendiri-sendiri, ada waktunya kita semangat, ada waktunya kita kendor. Ada waktunya kita semangat berdoa untuk anggota keluarga kita misalnya. Tetapi setelah sekian tahun tidak ada perubahan, kita mungkin kendor. Kita memperhatikan orang demikian juga. Kita membagikan, kadang-kadang kita juga lebih butuh banyak pertolongan mengenai hal ini. Lifestyle evangelism akan sangat baik, akan bisa dikerjakan dengan lebih maksimal ketika kita ada dalam kelompok kecil. Nah, kalau kita berada dalam kelompok kecil, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk membangun external focus small group dengan cara membangun bersama-sama lifestyle evangelism untuk orang-orang yang ada di dekat kita. Bagaimana dengan orang-orang yang jauh? Orang-orang yang berada dalam suku-suku terabaikan. Saudara-saudara, sangat indah kalau kita punya kelompok kecil, kita bisa melayani bersama-sama sebagai pengutus. Ada satu buku yang ditulis oleh Neil Pirolo, judulnya Serving as Senders, melayani sebagai pengutus. Dikatakan bahwa untuk ada satu orang diutus di ladang misi, itu membutuhkan kira-kira 6-30 pengutus. Tergantung seberapa banyak prayer support dan finance support yang diperlukan untuk orang yang diutus itu. Jadi perbandingan antara orang yang diutus dengan orang yang mengutus, itu perlu lebih banyak orang yang mengutus untuk setiap orang yang diutus. Dan ketika kita berada dalam kelompok kecil, mari kita memikirkan bersama-sama melakukan pelayanan sebagai pengutus ini, serving as senders. Di gereja tentu saja ada banyak orang yang ada banyak utusan lintas budaya yang didukung oleh gereja. Tapi biasanya itu didukung secara finansial dan sudah selesai di situ. Dikirim setiap bulan, setiap semester. Tapi bayangkan jika setiap utusan lintas budaya yang didukung oleh gereja atau yang kita kenal, yang kita mau dukung bersama-sama itu, kita dukung bersama-sama sebagai komunitas. Kelompok kecil kita bersama-sama memikirkan bagaimana bukan hanya finance saja, tapi kita mendoakan dia. Kita ada komunikasi langsung dengan utusan lintas budaya ini, di mana pokok doa dari lapangan bisa kita doakan bersama-sama.
Dan kalau ada kebutuhan utusan ini, misalnya anaknya ulang tahun, atau keluarganya ada yang sakit dan sebagainya, kita bisa memikirkan apa bersama-sama. Kita bisa gerakan anggota kelompok kita untuk menuliskan kartu ulang tahun dengan anak-anak kita, mereka kirim kado bersama-sama. Waduh, itu akan memberikan dukungan luar biasa bagi para utusan lintas budaya yang banyak mengalami tantangan dan kesepian di lapangan. Dan kita bisa suatu saat memberi tiket kepada utusan lintas budaya untuk datang ke kota kita, sharing, bertemu dengan kita dan keluarga kita. Mungkin kalau kita punya kelebihan finance, kita bisa bahwa mereka tinggal di hotel yang baik begitu. Dan itu menjadi tempat di mana mereka bisa menyegarkan diri sebelum kembali lagi menghadapi tantangan di ladang pelayanan. Sekali lagi, ini akan menjadi mungkin jika kita lakukan bersama-sama dalam kelompok daripada individu. Bukan sekedar lebih mungkin, lebih menyenangkan dan lebih menggairahkan di dalam keterlibatan kita dengan misi Tuhan di seluruh dunia. Jadi kelompok kecil bukan hanya tentang kelompok kecil ini saja, tapi bagaimana kita mempengaruhi lingkungan di sekitar kita, bahkan di suku-suku terabaikan.